Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanti Sidabutar, kelas Matematika Dik-Ep 2017. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian sistem aksiomatik, model, dan sifat aksiomatik. Lanjut saja. Pengertian sistem aksiomatik. Metode aksiomatik adalah suatu prosedur dalam hal yang mana untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu. Contohnya, teorema atau dalil yang dilakukan melalui penelitian, pengamatan, trial error atau penajaman intuisi yang dilakukan secara benar. Melalui metode aksiomatis terbentuklah suatu sistem aksiomatis. Selanjutnya, ada 3 cara yang harus dipenuhi dalam suatu sistem aksiomatis, yaitu syarat konsisten. Suatu kumpulan aksioma disebut konsisten jika tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma-aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Syarat independen. Suatu sistem aksioma disebut independen jika secara logika salah satu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lainnya. Syarat lengkap. Suatu sistem aksioma dikatakan lengkap jika tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang harus. Selanjutnya ada klasifikasi aksioma. Yang pertama, material. Artinya unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Yang kedua, formal. Artinya unsur-unsur yang dikosongkan dari arti masih memungkinkan adanya atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa, antara lain masih bermaknanya kata atau dan dalam logika. Yang ketiga, diformalkan. Artinya semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna sedemikian sehingga semua unsur diberlakukan sebagai simbol belaka. Kemudian ada macam-macam sistem aksioma. Yang pertama, sistem istilah tak terdefinisi. Artinya, istilahnya sendiri tidak terdefinisikan tetapi dideskripsikan. Contohnya, himpunan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua, istilah terdefinisi. Artinya, istilah yang digunakan dalam sistem bukan istilah dasar dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Ketiga, aksioma atau postula. Aksioma adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar ada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Hanya memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi, tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya. Yang keempat, teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Kemudian model, misalkan FE diinterpretasikan sebagai titik, FO diinterpretasikan sebagai garis, termasuk pada diinterpretasikan sebagai terletak pada. Karena sistem aksioma FE, FO menjadi aksioma 1, terdapat tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Aksioma 2, 2 titik yang berbeda terletak pada tepat 1 garis. Aksioma 3, tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Aksioma 4, semua garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan salah satu model matematika. Kemudian yang terakhir yaitu sifat sistem aksiomatik. Yang termasuk adalah yang pertama, konsisten. Dikatakan konsisten jika dari aksioma-aksioma yang tidak mungkin menghasilkan teorema yang kontradiksi dengan aksioma yang ada dan dengan teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua adalah independen. Ialah setiap aksioma yang ada pada sistem bukanlah merupakan turunan atau deduksi dari aksioma-aksioma yang lainnya. Yang terakhir yang harus dimiliki oleh suatu sistem aksioma adalah lengkap. Maksudnya tidak mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah tersebut.